Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kabari. Nah, di video kali ini saya ada di kandang puyuh ya. Dan bagaimana kita kali ini akan bahas bagaimana cara memelihara dioki puyuh, karena dioki puyuh itu ada beberapa cara untuk menanganinya ya, hingga mereka bisa tumbuh secara dewasa. Nah, ini salah satu dioki saya. Ini salah satu dioki saya. Di oki saya dia ada yang umur 5 hari ya, umur 5 hari sama yang umur 2 hari. Yang 5 hari sana yang sudah besar. Sebenarnya yang umur 5 hari itu dia 125 ekor, cuman mati semua ya, dikarenakan ada kesalahan yang saya perbuat sehingga membuat puyuh itu mati. Tapi tidak apa-apa, itu adalah bagian dari proses kita dalam beternak. Stres kalau kalau puyuh mati, dioki mati banyak seperti itu, tetap stres ya, cuman itu sebagai pengalaman pembelajaran, sehingga karena dari proses tersebut bisa membuat kita menjadi peternak yang handal atau peternak yang memahami pola hidup daripada burung puyuh itu sendiri. Jadi saya bakalan memberitahu kepada teman-teman, kakak-kakak, para suhu. Mohon izin para suhu, karena saya juga termasuk orang yang tidak tahu apa-apa. Cuman saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman para pemula seperti saya bagaimana cara berternak puyuh itu sendiri dan memelihara dioki biar tidak mati kayak punya saya kemarin ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, dioki itu kita siapkan kandangnya. Dari segi kandangnya kita siapkan. Nah, kalau kandangnya kita siapkan, kalau punya saya itu saya tutup semua ya, biar anginnya, udaranya tidak ada yang masuk, sehingga tingkat suhu di dalam pun agak panas ya. Kemudian yang di bawah ini saya alas menggunakan kardus. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan koran dan lain hal, cuman saya menggunakan kardus karena koran agak sulit untuk dicari. Kemudian di bawahnya saya hamburkan pakan biar kaki mereka tidak licin. Sebenarnya bukan pakan ya, sebenarnya bisa juga kita hamburkan dengan sekam padi. Itu bisa kita gunakan, cuman saya lebih menggunakan pakan, biarkan pakan juga bisa mereka makan, biar kaki mereka, karena kalau dos itu dia licin ya, jadi ketika mereka berjalan kakinya bakalan kepeleset, dan itu bisa menyebabkan kaki mereka jadi agak sedikit cacat. Makanya kita harus menggunakan pakan sebagai pijakan, pakan ataupun sekam sebagai pijakan daripada dioki puyuh itu sendiri. Nah, yang berikut suhu daripada ruangan atau kandang tersebut. Nah, punya saya ini sebenarnya terlalu panas ya, karena mereka tidak di bawah lampu. Mereka rata-rata bermain di pinggiran lampu. Sengaja saya buat panas seperti itu karena memang di bagian sebelah ya, karena lampu saya itu berdekatan. Jadi di bagian sebelah dia masih tidak terlalu panas dan tidak suhunya tidak sampai ke sana, tapi tidak terlalu panas di bagian sebelah. Jadi mereka bisa berteduh di bagian sebelah, di sudut-sudut sana. Nah, seperti itu. Karena lampu saya juga masih menggunakan termo biar di suhu 38 Celcius ya, di 38 derajat atau Celcius. 38 mereka atau lampu itu sendiri bakalan mati. Jadi kalau suhu sudah panas sekali, itu bakalan mati sendiri. Saya masih menggunakan itu ya, termo. Dan lampu saya ini dua-duanya 100 watt. Nah, karena kemarin punya saya ini masih menggunakan 5 watt. Sedangkan dioki di dalam ada 125 ekor, mati semua. Sisanya itu tinggal 14. Itu dikarenakan suhunya tidak begitu panas. Mereka berkumpul di bawah lampu seperti ini. Makanya saya ganti dengan yang 100 watt. Kemudian hati-hati dalam air daripada puyuh itu sendiri, karena
air itu seharusnya kita macam seperti ini ya, kita pakai pijakan daripada puyuh itu sendiri biar mereka tidak tenggelam di dalam. Jadi kita gunakan batu, kita pakai batu sebagai pijakan daripada puyuh itu sendiri. Kemarin punya saya menggunakan batu tapi batunya terlalu sedikit, sedangkan untuk tempat minumnya terlalu besar. Nah, ini tempat minum kemarin, ini batunya terlalu sedikit ya, jadi banyak yang tenggelam di dalam situ, jadi mereka basah semua, mati semua. Nah, yang salahnya saya kemarin kan saya menggunakan sekam, kemudian sekam itu sudah terkumpul di salah satu tempat yang di dalam air tersebut. Nah, contohnya seperti ini airnya, sekamnya sudah terkumpul di satu tempat seperti ini, kemudian airnya miring, jadi sekamnya basah. Kemudian ini bagian dusnya kan, lantainya dus, basah semua dusnya. Jadi mereka puyuh-puyuh itu pun basah semua. Faktor daripada mereka basah semua, mereka tidak bisa makan. Mereka tidak makan dan minum dikarenakan mereka lebih ingin mengeringkan badan mereka karena mereka menggigil ya, kedinginan. Nah, mereka kedinginan, makanya mereka tidak makan dan tidak minum, lebih ke berteduh di bawah lampu. Sedangkan lampu kemarin punya saya itu hanya 5 watt. Jadi yang ada ini ya, ini kemarin hanya 5 watt, dua ini 5 watt. Jadi kurang panas sehingga menyebabkan mereka berdempetan, kemudian mereka basah tidak cepat kering sehingga mereka kelaparan, kehabisan tenaga dan mati semua. Itu penyebabnya kemarin punya saya. Nah, oke. Jadi ini saya langsung beli yang 100 watt. Kemudian di bawahnya saya pakai pakan, sudah tidak pakai sekam lagi. Karena kalau pakai sekam saya takutnya basah lagi dan basahnya menjalar ya. Basahnya itu bisa menyebar dan bisa menyebabkan puyuh semua basah lagi dan tidak makan minum sehingga menyebabkan mereka mati lagi. Makanya saya tidak pakai sekam lagi. Memang itu dari kesalahan saya. Makanya di sini saya sudah mulai perbaiki. Nah, padahal sebelumnya mereka ini saya menggunakan sekam. Tapi tidak basah seperti kemarin itu ya. Jadi mantap sekali. Seperti itu ini. Nah, jadi seperti itu cara menangani. Jadi mereka untuk umur yang 0 hari itu dia dari 0 hari sampai 4 hari itu masa kritis mereka ya. Jadi harus kita hati-hati dalam penanganan mereka dari 0 sampai 4 hari. Kalau sudah 4 hari, apalagi sudah berbulu seperti ini ya. Kalau sudah berbulu seperti ini, dia sudah bagus ya. Sudah tingkat kematiannya sudah bisa, sudah menurun ya, tinggal 5-10%. Nah, kalau masih seperti ini, tingkat kematian mereka masih sekitaran 80-90%. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah 14 hari, ini sudah bisa kita pindahkan ke kandang pembesaran. Sudah dipindahkan ke kandang pembesaran sehingga sampai mereka bertelur kita biarkan di salah satu kandang atau di kandang pembesaran tersebut. Seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Semoga pengalaman-pengalaman yang saya alami bisa sebagai pembelajaran untuk teman-teman juga, pembelajaran untuk saya dan teman-teman biar tidak mengalami hal-hal yang seperti saya alami, yaitu kematian DOQ yang cukup banyak ya, karena 100 lebih, hampir semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.